Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita menghadap Tuhan di dalam doa. Ya Tuhan, pada kesempatan ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami menyediakan hati kiranya Engkau urapi dengan kuasa Roh-Mu yang kudus. Dan mampukan hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, sehingga dapat memberikan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa ini. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Bacaan terambil dari Matius 25 ayat 31 sampai dengan ayat yang ke-45. Dengan judul perikop penghakiman terakhir. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing, dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan Raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau?" Dan Raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan Ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Nyahlah dari hadapanku, kamu orang-orang terkutuk. Nyahlah ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku." Lalu mereka pun akan menjawab Dia katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani Engkau?" Maka Ia akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu,
Sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memelihara dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, minggu ini adalah Minggu Kristus Raja. Kristus adalah Raja baik di sorga maupun di bumi. Kristus adalah Raja yang adil dan peduli. Kelak di hari penghakiman, Kristus akan datang dalam kemuliaannya, menjadi hakim yang adil bagi semua orang tanpa terkecuali. Saudara-saudara yang terkasih, Injil Matius 25 ayat 31 sampai 45 menggambarkan bagaimana kelak Kristus akan datang kembali sebagai Raja untuk menjadi hakim. Di sana digambarkan tentang bagaimana penghakiman itu akan berlangsung dan orang yang seperti apa yang akan dibenarkannya. Matius memberikan gambaran pada hari penghakiman nanti semua orang akan dikumpulkan dan kemudian dipisahkan dalam dua kelompok. Kelompok yang pertama adalah domba yang ditempatkan di sebelah kanan. Disebut sebagai yang diberkati Bapakku. Mereka dianugerahi kerajaan. Apa yang membuat mereka dianugerahi kerajaan? Pada ayat 35 dan 36 menyebut, sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Saudara-saudara, kelompok kedua adalah kambing yang ditempatkan di sebelah kiri, disebut sebagai orang yang terkutuk. Mereka dienyahkan ke dalam api yang kekal. Dan apa yang membuat mereka dienyahkan ke dalam api kekal? Ayat 42 sampai 43 menyebut, sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, ternyata dasar pemisahan itu terkait erat dengan perbuatan baik mereka dalam hidup, yaitu kepedulian kepada sesama. Apakah hal itu berarti bahwa keselamatan kita tergantung pada perbuatan baik kita? Untuk menjawab ini, mari kita cermati fakta yang menarik yang diungkapkan oleh penulis Injil Matius. Mereka yang berada di sebelah kanan ternyata tidak ingat atau tidak menyadari pernah melakukan perbuatan baik itu. Ketika Yesus berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, jika mereka telah memberinya makan ketika ia kelaparan,
dan telah memberinya pakaian ketika ia telanjang. Ternyata mereka malah terkejut dan bertanya, kapan kami melakukan semuanya itu? Kami tidak ingat kapan kami mengunjungi engkau di penjara. Kami juga tidak ingat kapan kami memberi pakaian. Mengapa mereka tidak ingat pernah melakukan hal-hal baik itu? Karena perbuatan baik itu mengalir secara alamiah dari dalam hati mereka. Perbuatan baik itu sudah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan mereka sehari-hari. Ketika mereka menjumpai orang, mereka tergerak secara alamiah untuk menolong mereka. Mereka tidak memiliki pikiran dan tujuan lain selain menolong. Dan perbuatan baik yang mereka lakukan tidak dalam rangka untuk diingat sebagai prestasi yang harus diapresiasi, namun buah dari iman kepada Yesus Kristus. Saudara-saudara yang terkasih, dari sini kita melihat bahwa poin utamanya bukanlah pada perbuatan baik menentukan keselamatan. Tetapi iman kepada Kristus semestinya menghasilkan perubahan cara pandang dan sikap hidup. Salah satunya adalah menghasilkan kepedulian kepada sesama. Dalam hal inilah iman kepada Kristus membuat kita menjadi semakin memiliki pikiran dan hati seperti Kristus, yaitu penuh dengan belas kasihan dan kepedulian kepada sesama. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, dengan kata lain, kepedulian kepada sesama semestinya mengalir secara alamiah dalam hidup kita orang-orang beriman. Jadi sekali lagi, ini tidak berbicara tentang perbuatan baik menentukan keselamatan, melainkan tentang iman kepada Yesus Kristus yang membuahkan perbuatan baik. Di antaranya adalah belas kasih dan kepedulian kepada sesama. Saudara-saudara yang terkasih, lalu apa komitmen yang akan kita lakukan? Minggu ini adalah Minggu Kristus Raja semesta alam. Raja baik di surga maupun di bumi. Terkait dengan iman kepada Yesus Kristus Raja semesta alam, melalui Injil Matius mengingatkan kita, jika iman sejati adalah iman yang melahirkan perbuatan baik, yang melahirkan tindakan belas kasih dan kepedulian kepada semua orang. Karena itu, sudah semestinya kita, orang percaya, juga harus terus-menerus membangun kepedulian terhadap sesamanya, sebagai wujud penerapan iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memampukan kita semua. Amin. Saat teduh bagi kita. Kami bersyukur Tuhan, kiranya firman-Mu merubah cara pandang dan pola pikir kami, sehingga kami akan semakin membangun diri untuk peduli terhadap sesama. Amin.